Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran Qaidah Lughatil Arabiyyah, kaidah bahasa Arab. yakni di sesi yang pertama Badal Maghrib kita membahas ilmu nahwu. Ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar, ringkasan tentang isim-isim yang di raf. Semua ada 7. Dan kita sudah sampai pada halaman 51, yaitu at-tamrinu, latihan. Sudah dikerjakan, jadi PR atau jadi sini? Koreksi bareng-bareng di sini ya. At-tamrinu uzkur anwa'al marfu'ati fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim yang dirofakkan. Jadi fokus saja pada isim yang dirofakkan. Kalau misalkan tidak ada kaitan, mungkin kalimat berikut ini. Awalan, yang pertama, soal yang pertama, idza kana al-ma'u qullataini. Oke, satu persatu. Antum Pak, mulai Pak. Idza kana al-ma'u qullataini. Nah, jadi sebutkan aja mana yang marfu. Kalimat mana, kalimah atau kata yang mana yang marfu. Ya, al-ma'u. Ya. Al-ma'u marfu'un. Ismul kana. Ya, al-ma'u itu disebut sebagai ismu kana. Isimnya kana marfu'un gitu. Jadi kalau menyebutkan i'rab itu kedudukannya dulu. Ya, kedudukannya sebagai apa? Maka dia itulah yang di-raf. Sudah tersampaikan belum terjemahannya kemarin? Sudah ya, terjemahannya sudah kan, tinggal cari marfuatnya aja kan. Kalau setelah itu lanjutannya gimana Pak? Enggak, yang apa, marfuat dulu aja, enggak masalah. Al-ma'u ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi, ya, dan alamat rafa'nya adalah dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Biar bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Jadi yang sudah kita pelajari dulu, kan kita sudah menghafalkan 9 macam. Ya kan, ada isim mufrad, isim mutsanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan seterusnya. Maka agar bermanfaat, kita harus mengulangnya. Jadi ketika ada soal ma'u, qullataini, maka kita fokus pada kalimat yang di rafa'kana. Ini kedudukannya. Nah, jadi kalau ngi'rab itu yang pertama adalah kedudukan. Kedudukan dan i'rab ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Jadi sudah pasti isimnya kana pasti apa? Marfu. Ya. Nah, dhammah. Banyak kan? Ya. Dhammah. Nah, jadi ini alamat atau tanda. Nah, kemudian yang terakhir, karena termasuk jenis
Nah, jenis isim yang apa? Kan gitu. Nah. Kalau dhammah maka dia li'annahu isim mufrad. Ya, nahu ismul mufradi. Nah, jadi kalau kita tahu seperti ini seolah-olah kita balik ke halaman pertama lagi. Nah, jadi fungsinya belajar kita dulu, kita mengenal ini dulu. Ada isim mufrad, isim mutsanna, kan mengenal itu dulu. Setelah mengenal ini, kita tahu alamatnya apa. Isim mufrad, kalau rafa maka dhammah. Kalau nasab maka dia fathah. Kalau jar maka dia kasroh. Nah, ini isim mufrad. Kemudian kalau isim mutsanna, kalau rafa alamatnya apa, kalau nasab alamatnya apa. Nah, kemudian setelah tahu ini dan ini, maka kita belajar i'rab. Nah, kita masih mempelajari tentang marfu'at. Nah, marfu'at di sini naik ke sini ada 7 pilihan di situ. Jadi naik ke sini ada 7 pilihan. Maka kita praktekkan ke kalimat. Ketika ada kata kana, maka yang marfu adalah isimnya kana. Bisa difahami proses belajar kita? Jadi kita belajar itu tahu prosesnya agar bermanfaat gitu. Kadang wis sinau ini manfaatnya apa ya kan gitu kan enggak tahu kan gitu. Enggak tahu alurnya gitu. Nah, jadi kita fokus ke al-ma'unya, yang marfuatnya. Nah, artinya apabila air itu adalah sebanyak 2 kullah. Nah, asani yang kedua, monggo Pak. Ya, wasanaduhu dhaifun. Terjemahnya dulu Pak, biar bisa ngira-ngira. Dan sanadnya lemah. Ya. Mana yang marfuat? Urut aja dari depan, tetap dari depan aja. Sanaduhu itu marfu atau bukan? Sanaduhu, wa itu kan waw atau waw istinafiyah di awal kalimat kalau dalam konteks ini. Nah, sanaduhu itu marfuat bukan? Nah, sebagai apa? Kenapa khobar? Dari sisi maknanya. Tadi antum menerjemahkannya bagaimana? Berarti kira-kira khobar atau mubtada? Mubtada kan gitu. Karena apa? Diterangkan kan gitu. Dia butuh penerangan dan sanadnya. Kenapa sanadnya? Nah, sanadnya adalah lemah. Dari sisi mana gitu. Memang proses kita membaca kitab itu yang pertama shorof. Ya, dengan shorof kita bisa membunyikan ya, Arab gundul dari awal, bisa bunyikan. Ya. Seperti apa? Sanaduhu, dhaifun. Itu sejak awal kita belajar shorof itu tahu. Gitu. Kalau yang isim masdar itu memang harus simai. Sanad itu masdar. Dhaifun itu kan isim fa'il. Nah, kita bisa baca itu dhaifun dari belajar shorof, itu wazan fa'ilun kan gitu. Nah, itu satu dari shorof dulu. Kalau pengen baca gitu, bisa apa? Baca Arab gundul. Yang kedua, cari artinya. Setelah kita tahu shorof kan, maka perkata itu dicari kali artinya, cari terjemahannya. Silahkan di macam-macam kamus kan itu. Bisa internet, bisa apa buku kamus terjemahan, silakan cari terjemah perkata. Nah, kemudian kalau sudah tahu perkata, silakan disusun. Nah, belajar menyusun beberapa kata dalam satu kalimat. Paham kan? Kan ada banyak kata di dalam satu kalimat itu disusun kira-kira maknanya yang benar bagaimana. Nah, kalau sudah tahu makna yang benar, itu kita bisa menentukan nahwunya. Oh, ini sebagai pelaku. Berarti fa'il, berarti marfu, berarti dhammah gitu. Oh, ini sebagai maf'ul, objek gitu. Berarti dia mansub, berarti fathah. Oh, ini tadi sebagai mubtada karena diterangkan, berarti marfu, berarti dhammah gitu. Ini masih ada apa harokatnya. Nanti kalau sudah ada harokatnya kan kita berpikir gitu. Ini sana, da, wadi, apa du kan gitu.
Oh ini di awal kalimat mubtada sanadu kan gitu. Jadi prosesnya gitu. Kalau sudah tahu nahwu, nah itu baru kita bisa memahami suatu kalimat secara utuh. Berarti sanadu, sanadu dia mubtada, i'rabnya marfu'un wa alamatuhu li'annahu isim mufrad. Sanadu itu mudhaf. Nah, diakhiri dengan wa huwa mudhafun dan dia mudhaf, kemudian hu mudhafun ilaih. Itu lewati aja. Yang penting fokus ke marfu'nya dulu. Kemudian dhaifun marfu' atau bukan? Ya, sebagai apa? Ya, khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi. Lanjut terus li'annahu isim mufrad. Berarti dalam satu kalimat ini ada berapa marfu'at? Ada dua, sanadu dan dhaifun, mubtada dan khabarul mubtada. Sebut apa? Artinya tidak jelas kalau man'ut. Dan sanadnya yang lemah berarti belum kalam, belum mufidah. Dan apa? Dari sisi syarat na'at man'ut juga tidak masuk karena sanadu itu mudhaf, hu dia apa namanya dhamir ma'rifah, berarti sanadu mudhaf ilaih itu dihukumi ma'rifah. Sedangkan dhaifun nakirah. Nah, nakirah di situ tidak bisa menjadi na'at dari sesuatu yang ma'rifah. Nah, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kalau memang ada kemungkinan mesti ada khilaf di situ tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada khilaf tidak mungkin artinya itu bisa dibantah gitu. Berikutnya salis yang ketiga belakangnya Bapak. Ya, mana yang marfu? Ya, terjemahannya gimana tadi? Terjemahannya dulu. Yang tidak diterima darinya syafaat. Ya. Berarti yang marfu syafa'atun sebagai apa? Naibul fa'il dari fi'il yuqbalu ya. Kemudian naibul fa'il i'rabnya marfu'un. Ya, liana isim mufrad. Ahsan. Baik, seperti itu i'rabnya. Baik, yang nomor 4 berikutnya belakangnya Mas Rabi. Mana yang marfu? Adabun. Ya. Adabun sebagai Adabun mubtada'un mu'akhkharun. ya, adabun mubtada'un mu'akhkharun. Marfu'un. Ya, li'annahu isim mufrad. Ada lagi yang marfu'? Azimun marfu' sebagai ya, na'tun li adzabun, na'atnya adzabun. Nah, kalau ini na'atnya ya, na'at masuk bagian dari marfu'at yang nomor 7 tawabi ya, sampingnya itu na'at. Nah, sehingga tadi belum diterjemahkan ya. Terjemahannya apa Pak? Dan bagi mereka yakni azab yang besar. Ya, dan bagi mereka ada azab yang besar. Ya, ada azab yang besar. Kenapa itu mubtada? Nah, kalau secara pertanyaan seperti itu bagaimana jawabnya? Kenapa kok tidak lahum? Walahum kenapa kok tidak mubtada'nya? Mubtada tidak mungkin jar majrur. Ya, mubtada tidak mungkin jar majrur. Nah, yang mungkin sebagai jar majrur adalah khobar, yaitu berupa khobar yang syibul jumlah atau bagian dari ghairu mufrad. Ghairu mufrad berupa kemarin sudah ya semua. Ini pelajaran sudah semua itu. Jadi lahum itu jar majrur. Jar majrur itu tidak mungkin mubtada. Nah, karena yang mungkin ada jar majrur adalah khobar. Ketika khobarnya ghairu mufrad, yaitu
Syibul jumlah jar majrur. Masih di sebelahnya ada yang khobarnya ina, bisa dilihat juga di situ. Sama seperti khobarnya ina sama khobar mubtada itu kaidahnya sama. Baik, berikutnya nomor 5 al-khamis ke samping. Bapak dulu, belakangnya dulu. Masnya dulu aja, yang belakang dulu pal aja. Ya Mas. Fama rabihat tijaratuhum. Ma ma'naha? Terjemah dulu. Kemarin datang. Pekan lah, datang. Sudah tahu terjemahan nih. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah perdagangan mereka itu beruntung. Fa maka, ma di sini manafiah, tidaklah, rabihat itu beruntung, tijaratuhum perdagangan mereka, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, atau dibalik, maka tidaklah perdagangan mereka beruntung. Nah, kira-kira mana yang marfu? Tijaratuhum. Nah, sebagai apa? Kalau khobar berarti butuh mubtada. Mana mubtadanya? Rabihat. Rabihat itu sigoh apa? Lihat bentuknya. Isim, fi'il, huruf. Kenapa isim? Apa alamat isimnya yang mana? Fi'il madhi kan? Rabihat. Alamatnya ta, ta'nis sakinah. Berarti ini fi'il. Nah, kalau mubtada khobar itu jumlah apa namanya? Mubtada khobar itu jumlah, ya tidak mungkin mubtada khobar. Berarti tijaratuhum bukan khobar, bukan mubtada, tapi apa? Rabihat tijaratuhum. Kan pilihannya kan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isimnya kana, khobarnya ina, A, B, C, D, E, F. Cuman 6 pilihan. Mubtada khobar dah gugur. Nah, apakah isimnya kana? Tidak ada kana. Apakah khobarnya ina? Tidak ada ina. Berarti pilihannya tinggal 2, fa'il atau naibul fa'il. Nah, pilihannya fa'il atau naibul fa'il. Semakin kecil pilihannya, 50-50 nih. Nah, kalau betul benar, kalau salah ting nong kan kayak kuis ini. Nah, fa'il atau naibul fa'il? Kaidahnya, kalau fa'il itu terletak setelah fi'il apa? Sama, terletak setelah fi'il tuh. Fa'il, karena terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, kenapa itu fi'il ma'lum? Rabihat, wazannya fa'ila. Kan fi'il madhi kan cuman fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maklum. Kalau majhul wazannya fu'ila. Ini bukan fu'ila, bukan rubihat, tapi robihat, fa'ilat. Berarti ini fi'il ma'lum. Nah, setelah fi'il ma'lum, fa'il, bukan naibul fa'il. Gitu prosesnya, pelan-pelan tapi pasti ya, insyaallah paham. Jadi tijaratu itu adalah fa'ilun marfu'un, lanjut, wa alamatu dhammah li'annahu ya isim mufrad. Isim mufrad meskipun muannats, meskipun perempuan tapi artinya kan mufrad, yaitu sebuah perdagangan. Ya, fokus ke marfuatnya fa'il. Nah, kalau tadi nomor 3 wala yuqbalu minha syafa'atun. Kenapa naibul fa'il? Karena terletak setelah fi'il yuqbalu, itu fi'il mudhari' majhul. Mudhari' majhul bunyinya yuf'alu. Kalau maklum itu cuma ada 3 pilihan. Yaf'ulu, yaf'alu sama yaf'ilu. Kalau yuf'alu itu
majhul. Nah, maka dia naibul fa'il. Kalau di sini setelah robihat maka dia fa'il. Berikutnya nomor 6. Sadisu, monggo Bapak. Ya, ini ja'ilun. Mana yang marfu? Yang kelihatan aja. Ja'ilun sebagai apa marfu'nya? Ismu inna i'rabnya apa, Pak? Marfu'at ada 6. Coba sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, terus mubtada, khabar, terus isimnya kana apa inna yang marfu? Isimnya kana. Kalau inna apa yang marfu? Khabarnya inna. Nah, berarti inni ja'ilun. Ja'ilun sebagai khabarnya inna. Khabarnya inna di sini. Marfu'un wa alamat rafihi. Lanjut. Ya, isim mufrad. Nah, ja'ilun. Sesungguhnya aku adalah orang yang menjadikan, kan gitu. Nah, fokus saja ke marfuatnya. Isimnya inna kan mansub, tidak usah dibahas saja, tidak apa-apa. Fokus ke yang marfu yang kelihatan dulu. Terus nomor 7, as-sabi'u. Depannya Mas. Rumu apa rumah rumi? Jangan diwakaf. Rumu ya. Mana yang marfu? Ar-rumu sebagai apa? Naibul fa'il. Kenapa? Ya, terus. Ya, kenapa antum pilih itu apa sebagai naibul fa'il? Ya, fi'il majhulnya mana? Wulibat ala wazni fu'ilat. Kan gitu, fu'ilat. Ya, fi'il madhi majhul. Ya. Fu'ilat itu ghulibat, asalnya tak sukun, nyambung ke alif lam ra. Apa alif lam itu di apa harokati dengan kasrah. Dibantu harokat kasrah. Mahum? Lanjut ya. Nah. Ghulibatir Rum itu negeri Romawi telah ditaklukkan, telah dikalahkan. Monggo Pak, depannya Saminu yang ke-8. Ya, terjemah dulu biar apa tahu. Nah, bukan gitu. Mana belum terjemahnya? La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada syai'un itu sesuatu pun yunajjisuhu yang bisa menajiskannya. Yunajis itu menajiskannya atau menjadikan dia najis. Ini lanjutan nomor 1 itu sebetulnya. Idza kanal ma'u qullataini la yunajjisuhu syai'un. Jadi apabila air itu adalah 2 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini dalam pelajaran fikih. Sudah paham artinya? Nah, sekarang mana yang marfu? La yunajjisu syai'un. Syai'un. Ya, syai'un itu marfu sebagai apa? Sebagai fa'il ya. Ya mungkin karena fi'ilnya itu fi'il mudhari itu sebetulnya kita sudah di situ ya. Fi'il mudhari'nya maklum. Ala wazni apa, Pak? Tahu wazannya enggak? Yunajjisuhu dimasukkan ke fa'ala, berarti biasa mujarrad atau mazid? Ya, mazid. Ya, fa'ala yufa'ilu. Ya, ini wazan yufa'ilu, yunajjisu. Berarti fi'il mudhari maklum. Nah, sehingga ketika ini fi'il maklum, syai'un sebagai fa'ilun marfu'un wa lianahu sim mufrad ya. Sim mufrad. Paham nggih? Lanjut. At-tasi'u yang ke-9.
Ya, terjemahannya tahu? Ya. Ya, akan tetapi sungguh dia itu bakhil. Ya. Ya. Mana yang marfu? Bakhilun sebagai isim kana. Mana kananya? Kan gitu. Itu ada kata apa itu? Ada kata apa di situ? Hah? Lakinnahu. Kenal sama lakinnahu? Pernah kenalan bukan? Belum sudah pernah kenalan itu. Lupa. Sedereke sinten niku lakinnahu. Lakinnahu. Sama-sama nun musyaddadah. Inna, ya saudaranya, inna. Lakinnahu bakhilun. Berarti bakhilun marfu sebagai isimnya. Kalau isimnya inna mansub. Ya, khobarnya sebutkan aja saudaranya, lakinna. Jadi bakhilun khobaru lakinna. Ya, marfu'un. Lanjut. Wa alamatu rafi'i dan isim mufrad ya. Makanya tadi saya tekankan terjemahannya, akan tetapi sungguhnya dia itu, nah, saya tekankan tadi sesungguhnya dia, nah sesungguhnya kan inna, saudaranya inna. Ya itu kan ini saudaranya kan gitu, ini saudaranya. Tapi berikutnya yang nomor 10. Enggak mas, ya mana yang marfu? Dhaifun sebagai apa? Isim apa? Marfu'at ada 7, tinggal pilih aja yang dari 7 itu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, yang mana? Nah, kenali kalimat itu, fi baiti dhaifun. Nah, jumlah ismnya apa jumlah fi'liyah? Urutannya gitu. Kenali dulu, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jangan bilang fi huruf, ini jumlah harfiah berarti. Tidak ada jumlah harfiah. Jumlah cuma 2, ismiyah sama fi'liyah. Ya, ini awalnya huruf kok, berarti jumlah harfiah tidak ada. Ya. Jumlah ismiyah apa fi'liyah, pilihannya gitu aja. Jumlah mana fi'ilnya? Iya, huruf jar. Huruf jar masuk ke isim, berarti jumlah ismiyah. Ya, cuman fi baiti itu mungkin enggak kalau jumlah ismiyah itu susunan mubtada khobar. Ya. Jadi kaidah nih, jumlah fi'liyah, ya jumlah ismiyah itu kan terdiri dari isim. Nah, berarti jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali fi'il. Ketika diawali fi'il berarti kemungkinan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, berarti susunan dari mubtada khobar. Nah, di awal ini fi, yang mana tadi? Fi baiti. Fi baiti mungkin enggak sebagai mubtada? Tidak ada mubtada jar majrur. Berarti tidak mungkin. Jadi fi baiti tidak mungkin mubtada. Maka dia adalah khobar yang didahulukan. Ya, khobar muqaddam. Berarti dhaifun ini marfu sebagai ya mubtada muakhar. Jadi tulisannya itu mubtada muakhar yang diakhirkan. Nah, sedangkan khobarnya itu khobar muqaddam. Nah, khabarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Berarti dhaifun di situ mubtada muakhar. Terjemahnya kan fi baiti dhaifun, di rumahku ada seorang
tamu. Dhaifun. Tamu, Pak. Dhaif. Kalau dhaif itu lemah. Lemah tadi. Ya, berarti dhaifun mubtadaun muakhkharun marfu'un, lanjut. Wa alamatu. Alamatu dhammatun dia nahu isim mufrad. Makanya tadi terjemahannya kan seorang tamu. Oke. Sampai mana? Antum sudah ya? Oh belum. Tadi gini. Ya, selesaikan ya, baru sudah masuk isya. Enggak, Pak, selesaikan dulu. Ya, mana yang marfu? Ya, al-ghuslu sebagai ya mubtada. Mubtadaun marfu'un, terus alamat. Ya, berikutnya afdalu. Marfu'un, lanjut. Oke. Isim. Tidak ada itu. Dari 9 itu aja, tidak ada isim tafdhil 9 itu. Ya, boleh isim mufrad, boleh ditambahi alis mulati la yansarifu. Ya. Ya, alis lianahu alis mulati la yansarifu, karena dia isim yang tidak bertanwin. Jadi dhammah, tapi dhammahnya tanpa tanwin. Kan itu. Afdalu. Kok dhammah? Ya memang dhammah. Ya, mana yang marfu? Ya. Ya, sant. Tamam. Selesai aja. Yang 13 berarti li sayaratun itu seperti nomor 10. Fi baiti. Li itu aku memiliki. Li itu untukku atau aku memiliki. Aslinya kan li kan untukku. Tapi untuk pemakaian dalam kalimat kayak gitu itu artinya aku memiliki. Lam itu litamlik untuk kepemilikan. Jar itu masuk ke yang mutakalim. Jadi lam itu kan bisa masuk ke isim dhohir, misalkan li zaidin, li muhammadin, lil masjidi, lillahi. Tapi bisa masuk ke dhamir, lahu lahuma lahum, laha lahuma lahunna. Nah, terakhir kan li khatamallahu ala qulubihim. Khatama telah menutup Allahu Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka. Khatama fi'il, berarti ini jumlah fi'liyah. Khatama fi'il ma'lum, berarti Allahu marfu'un. Ya, Allahu lafdzul jalalah. Ya, Allahu lafdzul jalalah fa'ilun marfu'un. Ya, wa alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Karena dia terletak setelah fi'il ma'lum. Khatama Allah. Sambut ya. Fal ghuslu afdalu, maka mandi itu adalah lebih afdal. Ini pembahasan fikih juga itu mungkin. Masuk waktu isya andil nggih. Ada pertanyaan lagi? Ya ada, saya jawabkan. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.